Oke, kali ini kita masuk ke unit 4. Sekarang kita unit 4. Pada unit sebelumnya, unit 3, kita telah membahas tentang perbedaan antara present continuous dengan present simple bagian yang pertama. Nah, sekarang di unit 4 ini kita bagian yang kedua, masih membahas tentang perbedaan present continuous dengan present simple. Oke. Masuk ke section A. We use, review sedikit. We use continuous forms, I'm waiting, it's raining, etc. ya, pakai ing untuk actions and happenings that have started, ya, yang telah dimulai but not finished, belum selesai, ya. Jadi in the middle of something, in the middle of doing it. Oke, tapi di sini nih, di part 2 ini kita agak lebih sedikit ada tambahannya ya. Some verbs, beberapa kata kerja, contohnya adalah seperti know and like, are not normally used ya in this way. Jadi dia nggak kalau yang tadi kan I'm waiting boleh ya, it's raining. Tapi untuk beberapa kata kerja seperti know dan like, dia umumnya nggak boleh dibentuk dalam pola present continuous. Jadi kita nggak bisa mengatakan I'm knowing, salah. Sederhana aja kan. Maka kita menggunakan bentuk present simple, I know, ya. Oke, they are liking, we say they are liking, contoh yang nggak boleh juga ya. We say I know they like gitu. Bukan they are liking seperti ini ya. Oke. Bukan dalam bentuk present continuous ya. Cukup dalam bentuk present simple-nya. I know, they like, I like, you like ya. Nah, taunya dari mana? Nah, di sini disediakan apa aja yang boleh, apa aja yang tidak boleh dalam bentuk present continuous. The following verbs are not normally used ya. Umumnya tidak digunakan dalam bentuk present continuous. Apa aja? Like, want, need, prefer. Listnya ada know ya, sini realize, understand, recognize. Nah, karena buku ini mengadopsi dari British spelling dan dibuatnya sama orang Inggris juga, jadi menggunakan S ya, British spelling. Kalau Amerika kan American English pakai Z kan, realize. Ini juga recognize. Jadi salah satu ciri mudah membedakan antara British dan US, dia ada kalau British pakai S di verb ini, kalau Amerika pakai Z. Realize, recognize gitu ya. Analyze juga ya. Misalnya contoh tambahannya. Analyze. British, ini British. Amerikanya apa? Analyze. Analyze pakai Z, British pakai S. Yang SS-nya ya di akhir ini adalah British, kalau Amerika ZZ gitu ya. Nah, apalagi katanya verbnya adalah believe, suppose, remember, kan nggak ada. I'm remembering gitu ya. Langsung aja I remember gitu. Mean, belong, fit, contain, consist, seem. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. I'm hungry, I want something to eat. Bukan I'm wanting. Salah ya. I want. Do you understand what I mean? Nah, mean sini kan juga masuk ke, nah ini kan nih mean ya. Oke, mean juga. Anna doesn't seem very happy right now. Ini juga seem kan. Oke. Intinya yang ada di dalam list ini ya, dia dibentuk oleh pola present simple ya, tidak boleh dalam bentuk present continuous. Oke, kita masuk ke section B. Nah, di section B ini kita bahas tentang spesifik, satu verb spesifik, thing. Nah, thing ini ada dua penggunanya. Oke, ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang pertama kita perhatikan, when thing means believe atau have an opinion, we don't use the continuous. Contoh, I think Mary is Canadian ya. Dalam artian gini, ketika dia think kan punya dua arti. Yang pertama di sini ya, bisa artinya believe atau have an opinion gitu ya. Atau arti yang kedua di sini adalah when think means consider, mempertimbangkan. Ketika
dia artinya believe atau have an opinion, dia nggak boleh menggunakan continuous form. Artinya dia harus menggunakan present simple form. Tapi ketika dia artinya consider, mempertimbangkan, dia menggunakan bentuk continuous. Oke, kita lihat ke contohnya ya. I think Mary is Canadian. Ya, saya yakin ya, saya pikir Mary adalah saya yakin ya, maksudnya saya believe, saya percaya bahwa Mary adalah orang Kanada, but I'm not sure gitu ya. Yang kedua adalah what do you think of my idea? Nah, think di sini kan artinya apa? Apa yang kamu pikirkan tentang ide saya? Maksudnya dia menanyakan opini kan, gitu ya. Masuknya ke dalam sini, opini. Nah, maka ketika dia think artinya belief atau opini, dia nggak boleh dibentuk dalam pola continuous, harus dalam bentuk present simple. Nah, yang kedua sebaliknya adalah ketika dia artinya mempertimbangkan, maka yang digunakan adalah continuous. Dengan kata lain harus dalam bentuk yang verbnya ing ya. Contohnya, I'm thinking about what happened. Atau Nikki is thinking of giving up her job. Nikki sini perempuan ya. Oke, she's considering it. Jadi Nikki sedang mempertimbangkan, di sini thinking artinya consider. Maka kita harus menggunakan pola present continuous. Nikki is thinking of giving up her job. Nikki sedang mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaannya, gitu ya. Oke, kesimpulannya think ini bisa dua ya. Bisa yang present simple bentuknya ketika dia artinya believe atau opinion, dan yang kedua dia bentuknya adalah continuous ing ketika artinya consider, gitu ya. Hati-hati, be careful terhadap penggunaannya. Lanjut, kita masuk ke section yang C. Nah, C ini juga sama. Kalau B tadi kita fokus ke verb yang think, sekarang ada beberapa verb nih. Coba perhatikan. We normally use the present simple. Ingat, present simple, not continuous ya. With apa aja? See, hear, smell, taste gitu ya. Ini yang di atas nih. Ini kan apa? Melihat, mendengar, mencium. Dalam hal maksudnya bukan kiss ya. Smell di sini maksudnya mencium, membaui gitu. Kalau di kamus, kita lihat kamus. Taste, merasakan. Nah, untuk verb yang ini nih, dia tidak boleh dalam bentuk continuous. We normally use the present simple. Ya, jadi cukup present simple aja. Do you see? Bukan are you seeing gitu ya. The room smells. Ruangannya bau. Let's open a window. Ayo kita buka. Mari kita buka jendelanya. The soup doesn't taste very good gitu ya. Cukup present simple, oke? Nah, sedangkan verb yang berikutnya look dan feel ya, ini boleh dua. Boleh dua-duanya ya. Kita lihat, perhatikan. You can use the present simple or continuous to say how somebody looks or feels now, oke? Boleh you look well today, boleh, atau you are looking well today juga boleh. Boleh dua-duanya. How do you feel now or how are you feeling now? Boleh, nggak ada masalah gitu ya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah misalnya contoh ini. Nih, kita perhatikan di contoh yang ini. I usually feel tired in the morning. Saya biasanya merasa lelah di pagi hari gitu. Not I'm usually feeling. Kenapa? Karena kan kata ini, keywordnya di sini, usually. Kita belajar kalau kebiasaan ya yang happen repeatedly, kita menggunakan present simple kan di sini. Jadi ini sebenarnya sederhana ya. Jadi kita lihat aja keywordnya. Oh, usually, kebiasaan. Oke, maka kita gunakan bentuk yang present simple tanpa ing-ingnya. Oke, seperti itu. Dan terakhir last section D adalah ini cukup tricky, tapi sebenarnya teorinya sangat sederhana. Am, is, are, ini kan to be ya. To be ditambahkan being. Kapan kita gunakan being? Nah, perhatikan ini. You can say he is being, atau I am being, she is being, you are being, untuk menunjukkan, mengatakan bahwa how somebody is behaving now. Untuk menjelaskan perilaku seseorang atau sikap seseorang di waktu tertentu, dalam hal ini sekarang. Contohnya kita lihat ya. I can't understand why he is being so selfish.
saya nggak paham ya, saya nggak ngerti kenapa dia sangat egois ya. He isn't usually like that gitu. Dia tidak biasanya seperti itu gitu ya. Dia jadi bersikap selfishnya saat ini aja. Jadi temporary gitu ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya lagi. The path is I see, don't sleep, don't worry, I'm being very careful. Oke. Nah, untuk memudahkannya, coba kita compare dengan contoh yang di bawah ini. He never thinks about other people. Dia tidak pernah memikirkan orang lain. He is very selfish. Nah, perhatikan di sini. He is very selfish. Di sini dia nggak egois di waktu ini aja, tapi memang karakter melekatnya, karakter mendasarnya adalah memang dia egois gitu. He is selfish generally. Dia memang egois umumnya, bukan hanya sekarang. Nah, pada contoh yang di atas ini yang menggunakan being, he is being so selfish. Kenapa? Karena hari ini doang, pada saat ini doang. I cannot understand why he is being so selfish. He isn't usually like that gitu ya. Dia tidak biasanya bersikap seperti itu. Dia nggak biasanya gitu ya. Jadi di sini ketika kita menggunakan present simple itu untuk menunjukkan sebuah karakter yang melekat ya. Emang karakternya orang itu seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. I don't like to take risk. Saya tidak suka mengambil risiko. I'm very careful person di sini ya. Di sini dia memang karakternya dia adalah orang yang berhati-hati. Oke, jadi I'm very careful person. Jadi kita gunakan. Kalau di sini kan dia pada saat itu. Kenapa pada saat itu licin ya, jalannya ber-S gitu ya. I'm being very careful. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya sederhana aja. Kalau dia sifatnya saat itu doang ya, misalnya ada orang yang moody gitu, misalnya dia nggak biasa marah gitu. Misalnya dia penyabar, tapi di hari itu ya kawan kita dia lagi gampang marah gitu. He is, misalnya kita bisa bilang he is being angry today gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa dia tuh bukan pemarah gitu ya. Hari ini aja dia marah gitu ya. Ini menunjukkan adalah behaving now ya, saat ini aja. Tapi ketika dia generalnya memang pemarah ya, kita bilang he is an angry person atau he is angry gitu ya. We use am is are to say how a person behaving, doing something they can control now. Tapi ingat dalam bahasa nggak cuma bahasa Inggris ya, terlalu ada banyak pengecualian. Tapi ini intinya nggak usah dihafalkan, natural aja. Nanti pada saat kita udah terekspos lama-lama nonton film, baca buku, ini jadi natural. Kita bisa tahu nih, kayak contoh yang tadi kita bahas sekarang, ada kalanya think pakai thinking, ada kalanya nggak pakai gitu ya. Nah sama seperti ini ya. It's not usually possible in other situations. Misalnya Sam is ill, not is being ill ya. Are you tired? Okay. Not are you being tired. Okay. Intinya sebenarnya yang being ini sederhana. Ketika dia temporary, sementara, maka kita gunakan being. Ketika dia karakter yang melekat, memang aslinya seperti itu, kita pakai present simple. Adapun pengecualian ini dihiraukan saja. Nanti makin ke belakang, ini kan masih unit 4 ya. Nanti makin ke belakang kita makin belajar, makin paham. Total kalau nggak salah ada 145 unit gitu ya. Nanti akan makin masuk akal pengecualian itu. Kalau untuk sekarang terima aja dulu, oke? Nah di sini kayak misalnya, apakah perlu dihafalkan misalnya ini? Sebagai guru tentunya akan sulit menjawab pertanyaan itu ya, karena kalau ya udah hafalkan aja, nanti kesannya kayak memaksakan kan gitu. Padahal sebenarnya di sini kalau kita lihat yang like, want, need, prefer ya, no, ini makin kita yang saya bilang tadi makin terekspos dengan bahasa Inggris, dengan sendiri kita kayaknya nggak pernah kita dengar orang Inggris atau film bilang I'm knowing gitu kan. Kayaknya kita nggak pernah bilang orang misalnya I'm needing gitu ya. Yang ada I need langsung kan, I want langsung I like gitu. Jadi kalau ditanya apakah perlu dihafalkan,
ya kalau mau ujian ya salah satu cara paling pintasnya ya mau gimana lagi harus dihafalkan. Tapi kalau kita ikuti step by step mengerjakan latihan banyak terekspos dengan bahasa Inggris itu dengan sendirinya natural gitu. Kita akan makanya kadang-kadang orang yang bahasa Inggrisnya bagus, TOEFL atau IELTS-nya bagus, kenapa? Kadang suka dia main feeling gitu. Ya feelingnya udah bagus karena sering banyak nonton film bahasa Inggris atau sering kontak atau berkomunikasi dengan orang yang berbahasa Inggris. Tapi kalau orang yang kurang exposure-nya terhadap bahasa Inggris, feelingnya nggak terasah juga kan. Oke, seperti itu. Oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.